semuanya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, remaja, pemuda, oma, opa, opung, apa kabar semuanya? Kabar baik, diberkati Tuhan dan semua katakan luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya, saudaraku, kita semua hari ini kita bersuka cita. Kita hari ini semua kita bergembira. Amin. Karena hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tangan-Mu yang senantiasa Tuhan menuntun kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada pada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami rindu beribadah kepada Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah seluruh kehidupan kami. Ampuni dari setiap dosa dan kesalahan. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, agar kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati semeja sehidangan dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh sebagai korban persembahan yang terbaik untuk Engkau. Setiap hidup kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ibadah yang menyukakan hati-Mu. Ibadah di mana kami boleh merasakan jamahan lawatan hadirat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, berbeban berat diangkat, dan lawatan Allah terjadi di tempat di mana kami beribadah. Lawatan Allah terjadi di mana kami berada ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat berkumpul nyata secara bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kehadiran-Mu nyata, bahwa Engkau hadir di mana ada 2-3 orang di situ, memuliakan nama-Mu di situ, bersekutu di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengahnya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan juga Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa di udara, intimidasi kuasa setan, apapun bentuknya itu yang mengganggu jaringan-jaringan internet, yang mengganggu HP, melalui kuota yang ada, melalui apapun kami tengking patahkan semua kuasa kegelapan, kuasa setan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, kami yakin dan percaya. Bahkan setiap jiwa dibebaskan dan dilepaskan, rantai kuasa iblis, kuasa setan dipatahkan, belenggu kuasa kegelapan dipatahkan dan dikalahkan hanya di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, setiap jiwa kami yang tertunduk, hanya Roh-Mu yang menghidupkan kami. Roh Kudus-Mu Allah mengurapi hamba-Mu, gembala sidang kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap para pelayan yang melayani Engkau, WL Singers, tim musik, tim media, kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tengah pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengalir dimanapun kami berada, dan kami beribadah secara online. Kami angkat hati kami, taruh roh sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Kain kabung dan kain kedukaan kami lepaskan, kami tanggalkan setiap beban kami juga. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada sukacita,
ada damai sejahtera. Dan kami Tuhan siap beribadah kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibu bapak saudaraku, anak-anak sekalian. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Semua ikut bernyanyi, semua ikut menyembah Tuhan, semua ikut bersama-sama menikmati ibadah kita. Karena Tuhan Yesus Raja yang besar hadir di tengah kita pada saat ini. Dia Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Dia Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Katakan Dia ada Raja. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Yesus Tuhanku, yes, Yesus Tuhanku. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia
Ibu bapak, remaja, pemuda, katakan ya Yesus Tuhan. Nyanyi dengan segenap hatimu, katakan Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, di bumi dan di sorga. Oh Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di Samaria. Angkat tanganmu dan bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan. Samaria, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Angkat hatimu, sembah Dia. Dia layak, Dia Yesus. Resina labora basyang lama 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 rakata lama 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 ya lama syegina lama lama. Ya Tuhan, Engkau yang berdiam di tengah pujian umat-Mu, Engkau yang bersemayam di tengah umat-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Layak
disembah. Dia yang bertahta dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Ya Yesus, Raja atas segala raja, dan namamu besar termulia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari lambaikan tanganmu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang Hanya Kau yang layak Tuhan, dipuji dan disembah selama-lamanya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau yang besar Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Mari yang di rumah yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Amin. Sepanjang minggu kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Boleh katakan kiri kanannya, mama papa di rumah, kakak ade, opung, katakan Tuhan Yesus baik sambil angkat jempolnya. Amin. Haleluya. Yeay. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. amin. Hari berganti hari, tetap kulihat Kasih-Mu, katakan kiri kanannya, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dengan semangat katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama. Sampai selamanya. Sampai selama-lama. Untuk selama-lamanya. Lama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Tuhan Yesus terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Boleh kita sambil melompat. Yeay. Mari kita sama-sama Tuhan. Segenap hati Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan. Mari menari memuji, mari menari. Amin. Boleh sambil melompat bersama. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Iya, biarlah semua memuji. Katakan amin. Serukan haleluya. Boleh sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu Tuhan. Amin. Kita angkat tangan sama-sama. angkat Tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan. Kita menari sama-sama yuk. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau masih semangat kita boleh bangkit berdiri kembali, gak apa-apa. Karena kita menerima sukacita yang daripada Tuhan. Amin. 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 Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara, kita ada gerakan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Gerakan seperti ini atas ke bawah, ganti-gantian. Amin. Haleluya. Sambil ikutin tempo drum. Oke, haleluya. Kita sama-sama kan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak uang, janganlah kerjaan besar, ladang siap dituai. Amin. Langkahkan bala beban dan dosa yang merintas. Berlari panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak perlu takut. Ada banyak giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Mari kita sama-sama tanggalkan. Tanggalkan segala beban, dosa yang merintas. Berlari. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. One, two, one. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan khawatir, kita andalkan Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Amin.
Kita rindu pekerjaan Tuhan. Sudah 2 bulan kita mengalami ibadah di rumah. Sangat rindu kita sama-sama melayani di tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan melayani-Mu Tuhan. Kami mau memakai sisa-sisa nafas kami Tuhan untuk selalu menyembah Engkau Tuhan, untuk selalu memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau yang teristimewa Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami selalu sembah. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari yang di rumah, selama ada kesempatan untuk menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Entah itu beberapa menit saja. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you Lord. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kasih Tuhan. Terimalah kesempatan kami menyembah Kau Tuhan. Kami selalu rindu menyembah-Mu. Kami kagum akan hormat Tuhan padamu Yesus. Kami kagum akan keagungan Engkau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan dipuji. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib turut dimengerti. Sungguh ajaib turut dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Haleluya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu kadang tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Oh, haleluya. Kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak. Sama katakan, ku kagum akan kasih-Mu tiada duanya. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Kau ajaib Tuhan. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Tuhan tiada terselami. Oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah. Sungguh indah, tiada taranya.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, berfirmanlah Engkau, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pujian kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Engkau yang menyempurnakannya Tuhan, dalam setiap pribadi yang memuliakan Engkau. Bapa, saatnya Engkau berfirman dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Karena kami percaya hanya Tuhanlah sumber kemenangan kami. Engkau Allah di atas segalanya, yang mengatur waktu dan masa depan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan seluruh umat-Mu yang ada di rumah, bahkan mereka yang mengikuti ibadah online ini, diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman dan pujian kepada Allah. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua di rumah baik adanya. Semua diberkati Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kita bersyukur saudaraku bahwa Allah masih memelihara saya dan saudara dalam keadaan seperti ini. Kita menghadapi tekanan dari wabah COVID-19 ini, tetapi saya percaya ada jalan keluar dari Tuhan. Baik bagi gereja, baik bagi pribadi yang ada di rumah-rumah, maupun bagi bangsa yang kita cintai. Hari ini saya coba menyampaikan firman Allah tentang bahwa Dialah sumber kemenangan kita. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Saudara, kalau kita bicara kemenangan, tentu orang akan berbicara sukacita yang besar, karena dia bisa menghadapi segala hal dan dia bisa menang menghadapi segala tantangan yang ada. Saya coba membawa Anda untuk melihat beberapa hal dari kemenangan itu, dan mari bersama kita memulai dengan membuka Mazmur pasal 44. Saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Saya rindu kita baca Mazmur 44, itu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Mazmur 44 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ayat ini mulai ayat yang pertama. Saudara, kita sama-sama baca ayat ini sampai ayat yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-44, jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh
suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tanganmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, engkau berkenan kepada mereka. Engkau Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkau kami menunduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olokan cemooh bagi orang yang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan. Walaupun engkau telah meremukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekekalan. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Terakhir, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah membaca tentang Mazmur ini, tapi saya tertarik dengan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan dalam ayat itu, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi kemenangan, tetapi engkau yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau berikan malu. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapa dan apa yang menjadi andalan saudara dalam menghadapi hidup ini, dalam kita menjalani hidup ini? Terlebih saudaraku, ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, orang tua, suami, istri, bos, jabatan, atau harta kekayaan, saudara tidak akan dapat menolong saya dan saudara. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Yesaya 31 ayat 1, dikatakan begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir bicara tentang dunia ini, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, bicara kekuatan-kekuatan perang, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur tadi. Dikatakan begini, sebab bukan kepada panahku aku percaya. Orang Israel mempunyai senjata panah untuk mereka berperang, tapi mereka katakan, bukan ini buat saya menang, bukan panah ini yang membuat saya menang. Maka dikatakan di sini, bukan pedangku yang memberikan aku kemenangan,
Tetapi mereka semua serempak katakan, hanya Engkau yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami. Engkau Allah kami, Allah Israel. Saudara, kalau kita perhatikan firman ini, bangsa Israel memiliki pengalaman yang luar biasa di sepanjang perjalanannya menuju tanah perjanjian. Kita lihat kemenangan selalu mereka raih ketika mereka berperang melawan bangsa manapun, selama mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika mereka senantiasa mengandalkan Allah, mereka mengandalkan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemenangan terus mereka raih dan mereka menjadi pemenang. Dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, bukan sedikit masalah yang mereka hadapi, bukan sedikit tantangan hidup mereka hadapi. Tetapi satu hal kita perhatikan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, Allah izinkan mereka menghadapi kekalahan. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, Allah membuat mereka sebagai pemenang. Hidup ini bukan siapa dan bagaimana untuk kita bisa meraih sukses. Dalam hidup ini bukan karena kekuatan dan kelebihan yang membuat kita sukses. Hidup ini bagaimana kita mau mengandalkan yang lebih dari diri saya dan saudara, yang lebih hebat dari diri saya dan saudara, yang lebih hebat daripada pikiran kita, yang lebih hebat daripada ilmu yang kita miliki, yaitu Allah, sumber dari segala sumber yang kita andalkan dalam segala hidup saya dan saudara. Jadi saudaraku, hanya karena campur tangan Tuhanlah bangsa Israel tampil sebagai pemenang di setiap peperangan. Tanpa Tuhan itu mustahil. Prajurit, panah, pedang, kereta berkuda tidak akan menjamin kemenangan. Tapi firman Tuhan katakan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami. Saudara, benar sekali. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan penuh kepadanya, saat dalam masalah pergumulan yang kita alami saat ini, kita tidak akan pernah dikecewakan. Sebaliknya saudaraku, kekecewaan acap kali menjadi jawaban ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan keinginan tubuh kita, kita mengandalkan kehebatan kita, justru di sanalah kita mendapat kekecewaan. Ketika kita menghargakan apa yang ada pada kita, mengandalkan kekayaan kita, harta kita. Saya tanya saudara, siapa yang kebal terhadap masalah? Tidak ada yang kebal terhadap masalah. Justru seringkali saudaraku, masalah itu begitu mempengaruhi hidup saya dan saudara, sehingga kita pun tak berdaya dan makin tenggelam di dalamnya. Di dalam kita menghadapi problem. Saudara, ada satu hal yang kita mau belajar. Satu peristiwa yang saya suka sekali. Kita belajar dari yang namanya pribadinya, namanya Daud. Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan. Mungkin tidak jauh berbeda dengan saya dan saudara. Kehidupan Daud pun tidak luput dari masalah pergumulan. Padahal dia orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang Alkitab katakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Yang Alkitab katakan dia selalu menang menghadapi apapun juga. Yang Alkitab katakan bahwa dia orang yang tidak pernah tidak menyembah Tuhan. Dia selalu memuliakan Tuhan. Dia selalu meninggikan Tuhan. Bahkan dia dengan kecapinya pun bisa membuat orang lain terlepas dari iblis dan setan. Hebat. Orang yang diurapi Tuhan. Bukan berarti bahwa Daud tidak luput dari masalah dan pergumulan. Suatu ketika saudaraku, Daud menghadapi pergumulan yang sangat berat. Secara manusia saudara tidak akan mungkin mampu diatasi. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 17, ada beberapa peristiwa heroik di sana saudara yang terjadi. Daud seorang muda yang sangat sederhana harus berhadapan dengan Goliat, pahlawan kebanggaan bangsa Filistin. Kalau kita lihat ditinjau dari sudut manapun, Goliat memiliki kelebihan segala-galanya jika dibandingkan dengan Daud. Tapi coba kita perhatikan apa kata firman Allah di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud katakan begini, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, Daud tahu engkau mendatangi aku dengan
dengan lembing, dengan tombak dan lembing. Mungkin kalau saudara akhir sekarang ini kalau orang bicara tentang kekuatan, bicara tentang senjata yang dimiliki, mungkin ada yang bilang, kalau engkau datang kepada aku dengan bawa pistol, saya bawa senapan. Tentu saingannya yang lebih tinggi dari apa yang dibawa lawannya. Kalau engkau datang kepada aku dengan membawa tank, saya membawa pesawat tempur. Mungkin yang lebih tinggi. Tapi Daud, dia tahu sekali. Dia katakan, kalau kau datang membawa tombak dan lembing, aku akan datang kepadamu dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, kalau kita bicara tentang nama Tuhan semesta alam, histori dari bangsa Israel tidak bisa kita lepaskan dari tabut perjanjian Allah. Dari penyembahan mereka kepada Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Zarapa, Allah penyembuh, Allah Yehova Salom, Allah yang memimpin mereka sebagai pemenang. Dengan mereka memikul tabut perjanjian, mereka melewati berbagai-bagai keadaan, melewati berbagai kesulitan, mereka menang. Bahkan kalau mereka membawa tabut perjanjian, orang Filistin dan bahkan suku-suku di sekitarnya akan lari. Kenapa? Ada Tuhan di tengah-tengah mereka, ada kemuliaan Allah. Apalagi kalau nama Tuhan disebut saat itu. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan, Daud tidak memakai senjata yang lebih tinggi daripada tombak dan lembing yang dimiliki oleh Goliat. Tapi Daud memakai satu nama di atas segala nama. Bukankah saya dan saudara jamaah ini juga punya andalan nama itu? Baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi akan tunduk kepada nama itu, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan bagaimana Daud menghadapi Goliat yang berperawakan seperti raksasa, yang Alkitab katakan tingginya 6 hasta. 6 hasta lebih 2 jengkal. Saya coba cari tahu 6 hasta itu berapa saudaraku. Kalau ditambah 2 jengkal ya kurang lebih hampir 3 meter. 280 cm. Karena satu hasta itu sama dengan 45 cm. Karena ukuran hasta itu ukuran lengan. Ini hasta, ukuran lengan. Jadi ukuran lengan 45 cm. Jadi Daud, dari Goliat itu tingginya 6 hasta. Lebih 2 jengkal. Berarti kurang lebih 280 cm, hampir 3 meter. Lalu dia punya ketopong tembaga ada di kepalanya. Dia memakai baju sirah dan beratnya saudara, baju sirah tembaganya itu dikatakan di sana adalah 5.000 shikal. 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram. Jadi kalau kita coba dikatakan di sana 5.000 shikal, berarti beratnya saja dia punya tembaga, baju sirahnya Goliat itu beratnya kira-kira 57 kg. Jadi itu beratnya. Ya. Lalu dia memakai penutup tembaga di bahunya, lalu dia memanggul lembing tembaga. Bahkan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenung. Dan mata tombaknya itu, saudaraku, 600 shikal besi beratnya. Mata tombaknya saja itu beratnya itu kurang lebih hampir 7 kilo mata tombaknya. Jadi ini berat banget, ini orang besar. Saudara boleh lihat itu dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai 7a. 4b sampai 7a. Jadi kalau kita lihat Goliat lengkap dengan perlengkapan perangnya, wajar saja Saul menyuruh Daud mengenakan baju perang layaknya prajurit siap berperang. Tapi Daud tidak bisa memakai baju perangnya Saul. Saudaraku, iman saya dengan saudara saya tidak bisa paksakan kepada orang lain. Tapi yang saya hanya beritahu saudara, ada Tuhan yang besar. Saudara harus beriman kepadanya. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang menumbuhkan iman itu dalam hidup saya dengan saudara. Oleh sebab itu dalam firman Allah kita perhatikan, Daud tidak takut menghadapi apapun. Daud tidak mau melawan Goliat dengan memakai baju perang yang sama, tapi dia memakai satu nama di atas segala nama. Kita perhatikan firman Allah. Daud sendiri berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 39 bagian B, dikatakan di sana,
aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebelum belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia lepaskan baju perang itu. Dia bilang, bukan ini baju saya. Saudara, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, bukan itu baju kita. Baju kita adalah Tuhan bersama dengan kita sebagai pemenang. Daud tidak mau memakai baju yang dimiliki oleh Saul. Dia mempunyai sendiri baju rohani dalam hidupnya. Dia punya baju perang, yaitu kebenaran firman Allah. Mengapa Daud begitu yakin, saudara? Tidakkah Daud, tindakan dia itu bukan tindakan yang nekat, saudaraku, atau untung-untungan. Tapi saudara perlu tahu, ini adalah tindakan iman, karena ia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Anda mungkin berkata, kalau kita bicara pakaian yang ditawarkan, bicara perang, seringkali kita sudah menggunakan cara-cara kita untuk bagaimana luput dan menghindari masalah problem. Kita coba pakai sepertinya baju ini, baju itu, dan lain sebagainya. Tapi semua tidak akan mungkin menang, saudara, selain kita mempunyai kuasa yang Tuhan berikan. Di dalam kebenaran firman ini kita melihat, kita mungkin punya cara sendiri untuk bisa melakukan perkara apapun. Tapi satu hal, cara yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Dan Daud mengerti itu. Dia bukan, saudaraku, nekat seperti saya katakan tadi. Tapi dia percaya kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berikan kita kemenangan, pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan. Saudara, jika kita mengandalkan Tuhan dan mempercayai Dia sebagai pihak yang memberikan kemenangan kepada saya dan saudara, maka kuasanya akan bekerja melampaui logika manusia. Kuasanya akan bekerja melampaui pikiran saya dan saudara, sehingga kemenangan pun menjadi milik saya dan saudara. Samuel 17 ayat 47a dikatakan, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Haleluya. Saya beritahu saudara semua yang ada di rumah, semua kita yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memiliki 1001 cara, bahkan lebih daripada itu, untuk menolong saya dengan saudara. Dan caranya selalu heran dan ajaib. Karena Dia sendiri yang memberikan dalam firman-Nya. Dia sendiri yang beritahukan dalam kebenaran-Nya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, hal apa yang saudara pernah lihat oleh mata? Allah bilang Dia menyediakan lebih daripada yang engkau lihat dan engkau ketahui. Alkitab katakan apa yang engkau pernah lihat dengan telinga, pernah lihat dengar dengan telinga, pernah lihat dengan matamu, Allah sanggup melakukan lebih daripada apa yang kau lihat dan kau dengar itu. Bahkan dikatakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini kalau sudah berbicara seperti ini, sudah bicara di luar nalar. Kalau nggak pernah timbul dalam hati manusia, itu apa, saudara? Itu sesuatu yang ajaib. Sebelum kita pikirkan, semuanya disediakan Allah untuk mereka dalam kurung yang mengasihi Dia. Haleluya. Daud mengerti betul bahwa karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mencintai Tuhan, dia selalu menari, memuji Tuhan, dia memuliakan dan dia menyembah Tuhan. Maka bagi Daud, Goliat tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, yang engkau tidak pernah lihat, yang engkau tidak pernah dengar, yang engkau pernah timbul dalam hatimu, itu yang aku lakukan. Orang Israel, saudaraku, melihat Goliat, itu satu kematian bagi mereka, karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya.
Tapi apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Belum pernah ada orang Israel dengar Goliat dikalahkan. Belum pernah ada orang Israel dengar atau lihat Goliat itu dikalahkan. Tapi hari itu Daud yang mengasihi Tuhan membuktikan bahwa apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Tugas saya dengan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang ada di rumah mengasihi Tuhan dengan sungguh. Maka apapun yang engkau tidak pernah lihat dan dengar, corona engkau dengar, corona engkau tahu, Tuhan bilang, di luar itu aku sanggup mengadakan yang tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah engkau lihat. Berarti ada sesuatu di balik semua itu yang lebih besar dan dahsyat yang Allah sediakan bagi saya dengan saudara. Haleluya. Saudaraku, Goliat itu merupakan satu gambaran masalah dan ujian yang seringkali kita hadapi. Besarnya masalah yang kita alami mungkin seperti Goliat yang raksasa yang tidak mungkin kita kalahkan. Belum lagi kata-kata negatif yang selalu dibisikkan iblis di telinga saya dan saudara, semakin membuat kita pesimis melewati wabah corona ini, melewati hari-hari ini. Muncul kekhawatiran dalam hati, muncul ketakutan, dan akhirnya putus asa. Bukan sedikit kita lihat sudah mulai banyak orang yang melenceng dari hal-hal yang logika dan etik. Ada yang mulai menjadi penjahat, ada yang mulai bunuh diri dan lain sebagainya. Kita pun menjadi lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang maha dahsyat dan yang tidak terbatas kuasanya. Daud tahu dia punya Allah yang luar biasa. Saya suka katakan saudara, mungkin jemaat masih ingat kenapa Daud menganggap Goliat itu kecil. Padahal sebenarnya Goliat itu hampir 3 meter tingginya. Besar. Dengan dia punya 57 kilogram besar, dia punya alat-alat perang dan bajunya, baju perang. Kebiasaan Daud yang saya senang, dia suka mengandalkan Tuhan. Orang yang suka mengandalkan Tuhan tidak pernah memilah-milah melihat sesuatu itu lebih berat daripada yang dia alami. Orang yang suka mengandalkan Tuhan tidak pernah melihat apa yang di hadapannya persoalan itu adalah suatu beban berat, tidak pernah. Karena dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar dalam hidupnya. Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan begini saudaraku. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Daud mengerti sekali bahwa dia orang yang punyanya Allah. Dia lahir dari Allah. Daud mengerti sekali bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat dan tidak terbatas kuasanya. Daud mengerti sekali. Karena pengalaman itu membuat Daud mengerti. Sehingga kalaupun surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, Daud mengerti ini. Ketika dia diurapi oleh Allah, dia menjadi orang yang berbeda dengan pemikiran orang-orang Israel lainnya. Sebab dia tidak mengandalkan kekuatannya. Kalau saudara perhatikan, bahwa dia dari beberapa bersaudara, dia yang paling kecil, paling imut. Tapi jangan salah, Allah di dalamnya bukan Allah imut-imut saudara. Tapi Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau kita lihat kemenangan gilang gemilang Daud atas Goliat, menjungkir balikan pemikiran semua orang. Kunci kemenangan Daud bukan pada perlengkapan senjata perangnya yang canggih. Kunci kemenangan Daud bukan terletak kepada kemajuan teknologi yang dimiliki, tetapi kunci kemenangan Daud, dia mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bangsa Filistin yang begitu membangga-banggakan Goliat dipermalukan saat itu. Akhirnya seluruh bumi tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Allah yang hidup. Haleluya. Dia adalah Allah El Gibor, Tuhan panglima perang yang gagah perkasa. Dia adalah sumber kemenangan saya dan saudara.
Saudara, dunia akan tahu ketika saya dan saudara tunjukkan iman kemenangan kita menghadapi segala problem hidup. Orang akan melihat bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah panglima perang kita. El Gibor itu Allah panglima perang saya dan saudara yang gagah perkasa. Dan dialah sumber kemenangan saya dan saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah dan pergumulan saya dan saudara, sediakan semua, serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia yang akan berperang untuk saya dan saudara. Dalam Keluaran 14 ayat 14 katakan, Dia akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Dia yang berperang buat saya dan saudara. Tugas kita hanya, Tuhan Engkau terlalu baik, mengasihi dia sungguh-sungguh. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini mungkin di rumah Anda masing-masing. Mungkin sudah mulai ada yang kesal dalam keadaan yang ada. Tapi saya mau saudara belajar melihat kebenaran firman lebih lagi, bahwa kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita di dalam kekelahan, tapi Dia selalu berikan kita kemenangan. Haleluya. Tugas kita hanya mengangkat tangan, tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Ketika saya dan saudara mengangkat tangan, menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, bagi Allah tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan. Maka Dia akan segera turun tangan dan menolong kita. Sebab Lukas pasal yang pertama ayat 37 katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak saya dan saudara, siapakah akan melawan saya dan saudara? Karena Dia Allah yang selalu ada di pihak saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sehingga saudaraku, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37a, Daud bilang begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dan Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Apa yang gambaran dari kebenaran firman ini? Kalau Tuhan yang sudah menolong saya dan saudara menghadapi tantangan apapun juga yang dulu yang pernah kita alami. Dulu kita pernah mengalami bagaimana Tuhan melepaskan saya dan saudara. Dulu kita alami bersama bagaimana Tuhan berikan kita kemenangan. Tuhan yang sama yang pernah membuat Anda menang di zaman saudara dulu. Tuhan yang sama yang berikan kemenangan kepada saya dan saudara dulu. Tuhan yang sama masih tetap ada sampai hari ini, memberikan saya dan saudara kemenangan. Haleluya. Kalau saudara pernah mengecap pertolongan Tuhan, jangan pernah lupa akan kebaikannya. Dia akan melakukannya lagi. Stop kita melihat hidup kita dalam perkataan dan perkara negatif. Jangan ada yang bilang, mampukah saya? Tapi lihat, buat perkataan mulut saya dan saudara, lidah saya berkatakan positif, bahwa Allah selalu melakukan perkara yang besar. Allah selalu berikan kita kemenangan. Makanya saya selalu lihat kalau saya baca tentang Mazmur Daud, ketika dia dalam keadaan tertekan, dia suka katakan pada dirinya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia tidak mau jiwanya itu menjadi murung oleh karena tekanan hidup. Belajar saudara untuk berkata dalam dirimu sendiri, jiwaku, diriku, pujilah Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah membiarkan saya dengan saudara, Allah yang selalu membawa kepada kemenangan. Haleluya. Berhenti untuk menganggap sesuatu itu negatif, tapi lihat ke depan. Andalkanlah Tuhan, izinkan Allah untuk mengatasi segala masalah saya dan saudara, dan melatih hidup saya dan saudara menjadi pemenang selalu. Mari membawa kita semakin melekat kepada Tuhan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan jawabannya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Semua kita yang hadir saat ini, kita yang ada di rumah masing-masing, bilang kiri kananmu, Tuhan berikan kita kemenangan.
Jangan lemah. Jangan takut. Hilangkan segala perkataan negatif dalam hidup ini. Seringkali kita berpikir bagaimana besok, lusa. Belum kita bangun, belum kita lewati, kita sudah pikirin, saudaraku. Lucu. Saya seringkali melihat orang, saudaraku, melihat masa depan udah dipikirin. Pikirlah sekarang dulu. Masa depan itu urusan Tuhan. Haleluya. Depan itu urusan Tuhan. Kita belum lewati, kita udah pikirin, saudara. Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara, belajar dari kebenaran firman Allah, bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Saya coba untuk mengulang kembali ulasan ini yang satu kata, Daud menang, karena Daud tahu bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Bukan pedang, bukan tombak, tapi dialah sumber kemenangan. Apa itu? Nama Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu? Urapan Tuhan. Apa itu? Kuasa Allah. Dialah sumber kemenangan. Haleluya. Biarlah firman Allah ini menguatkan saya dan saudara, meneguhkan iman saya dan saudara, membawa kita hari-hari ini untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan, merenungkan hidup ini, bahwa segala sesuatu adalah kesempatan kita bersama dengan Tuhan. Kita mau menang bersama dengan Tuhan. Selama kita berada bersama dengan Tuhan, maka kemenangan itu menjadi milik saya dan saudara. Saya akan ulang kata-kata itu. Sekarang aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh karena tangannya. Haleluya. Dia tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya itu semua karena anugerahnya. Kita percaya itu karena kesempatan yang Allah berikan untuk kita tunjukkan kepada dunia ini, kepada sekeliling kita. Kita punya Allah yang kuat. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang ajaib. Dan kalau Tuhan berikan kesempatan ini, kita mau bawa kesempatan ini untuk kita memuliakan ini. Memuliakan Allah yang besar, memuliakan Allah yang luar biasa, yang membuat kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lemah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Amin, haleluya. Hidup ini adalah tunjukkan dalam setiap saat. Hidup ini, bahwa hidup kita ini jadi berkat, melayani Tuhan, melakukan perkara yang besar. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Saudara dikasih dalam Tuhan, dari penjelasan kebenaran firman Allah, saya ingin sampaikan kepada saudara yang ada di rumah, yang ikuti ibadah online ini, bahwa kesempatan kita untuk menunjukkan kepada siapapun, kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Jangan engkau sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Justru dalam keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita membuktikan iman kita, bahwa kita tidak bisa ditekan oleh apapun juga, oleh Goliat apapun juga. Tunjukkan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara. Kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara di luar nalar kita, yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati saya dan saudara, Allah siapkan bagi saya dan saudara. Dia punya cara sendiri untuk menolong saya dan saudara. Mari kita jadi berkat bagi Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang ada di rumah, mari kita berdoa, renungkan firman ini. Tuhan, jauhkan dari saya segala pikiran negatif yang membuat lemah hidup kami. Kalau di antara saudara ada yang sakit, imani. Saya tidak akan sia-siakan waktu yang ada. Saya tahu Allah sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saya. Saya akan tunjukkan kuasa Tuhan itu besar dalam hidup saya. Keadaan yang terjadi hari-hari ini, saudara, adalah kesempatan kita membuktikan bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Hamba berdoa mereka yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online saat ini, sembuh kalau engkau sakit, kuatkan kalau engkau lemah, dicukupkan kalau engkau kekurangan. Percaya dengan imanmu, percaya dengan imanmu. Allah sanggup melakukan ini dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan di dalam segala kehidupan. Angkat tangan saudara di rumah, nyanyikan bersama saya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk membuktikan bahwa Engkau punya kuasa atas kami, untuk mengalahkan Goliat-Goliat dunia ini, Goliat-Goliat penyakit, Goliat-Goliat masalah. Oh haleluya. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, haleluya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Jama Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu telah terjadi, kesembuhan telah terjadi, pemulihan telah terjadi, karena Engkau berikan kami kesempatan membuktikan dalam hidup kami bahwa ada kuasa Tuhan dalam setiap hidup kami untuk mengalahkan masalah-masalah Goliat akhir zaman modern ini dengan kuasa daripada Allah saja. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangannya. Amin. Saudaraku, setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti kita semakin dikuatkan. Amin. Pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi bertumbuh semakin kuat dan setia. Walaupun menghadapi masalah berat, beban hidup karena pandemi Corona, tetapi saya tidak percaya bahwa anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia percaya dan amin. Haleluya. Ibu bapak saudaraku, jangan lupa kita akan ada acara ibadah tengah minggu tanggal 20 Mei hari Rabu jam 7:30 malam. Lalu hari Kamis tanggal 21 itu adalah hari spesial buat umat Kristen karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya, kita akan mulai ibadah. Jangan lupa saudara, hari Kamis jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi hari Kamis kita akan ibadah secara online perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya kira percaya ibu bapak sangat menanti-nantikan juga setiap acara jam ibadah. Jangan bosan-bosan, jangan patah semangat. Tetap saudaraku ada di dalam kekuatan sukacita Allah. Kita akan berdoa syafaat sebelum kita akan akhiri acara ibadah kita pada siang hari ini. Saudaraku, mari kita nyanyikan lagu pujian bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia yang ciptakan seisi dunia ini, maka dia atur segala masa. Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemuda remaja, anak-anak, kita satukan hati kita dalam doa kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah maha kuasa, dia ciptakan
seisi dunia. Engkau yang menjadikan dan menciptakan sealam semesta ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, untuk dunia ini, untuk bangsa Indonesia, negara di mana kami tinggal. Engkau melihat keadaan negara ini Tuhan. Engkau yang melihat keadaan seisi dunia. Engkau yang tahu setiap kejadian demi kejadian dalam kehidupan manusia yang ada. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami dilanda wabah pandemi corona. Dengan bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk keadaan wabah pandemi corona yang melanda dunia ini, melanda Indonesia. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Biar belas kasihan-Mu turun Tuhan, memulihkan dunia ini, memulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami mengangkat tangan dan biar belas kasihan-Mu turun ya Tuhan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang maha kuasa. Engkau yang mengatur seisi dunia ini. Engkau yang mengatur masa dari masa ke masa, maupun masa pandemi corona ini Tuhan. Engkau yang mengatur. Kami yakin dan percaya, kami tetap percaya bahwa Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau mengatur segala masa yang terbaik bagi kami. Ada rencana Tuhan yang sangat indah. Waktu kami melewati badai wabah pandemi corona ini, ada rencana Tuhan yang indah. Ada masa Tuhan yang terindah untuk setiap kehidupan pribadi kami manusia, untuk kehidupan kami gereja Tuhan yang ada, untuk kehidupan kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan setiap kami yang ada. Biar Engkau Tuhan Yesus yang memulihkan dunia ini. Usyanala barakashikina lama-lama Tariana moshinya lama ye kunala mashina lama-lama Riana la boshina. Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan turun kepada Bapak Kepala Negara kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo. Beliau beserta dengan Wakil Presiden serta aparat pemerintahan yang ada. Engkau kuatkan Bapak Presiden kami di dalam memimpin bangsa dan negara ini, di dalam menghadapi khususnya wabah pandemi corona yang ada. Segala kebijakan-kebijakan dan ketetapan-ketetapannya Tuhan, biar Tuhan Engkau berkatakan melalui hamba-Mu Bapak Presiden kami yang telah terpilih untuk memimpin bangsa negara kami. Jamah beliau dan beri kekuatan Tuhan, beri kesehatan selalu. Bahkan Tuhan, beri otoritas dapat memerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong setiap jajaran-jajaran aparat pemerintah yang ada, biar mereka bersatu hati Tuhan. Di dalam kami bertahan, bahkan kami memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan, bergandengan tangan. Dan tidak ada Tuhan satupun niat yang tidak benar. Kalaupun sekiranya ada Tuhan yang memanfaatkan bencana wabah ini melalui apapun itu caranya, kami tolak, kami patahkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Bahkan Tuhan, doa kami untuk para tim medis yang ada, dokter-dokter, perawat, para suster, tim relawan media, Tuhan pertahanan negara, mereka yang membawa ambulans, mereka yang ada di pemakaman-pemakaman, Tuhan Yesus tolong kuatkan mereka dan bungkus tutup beserta dengan keluarga di dalam nama Yesus Tuhan.
Agar mereka Tuhan dibentengi dan mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan bencana corona yang ada. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para ilmuwan-ilmuwan yang ada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada mereka, agar mereka menemukan formula, agar mereka menemukan suatu obat Tuhan untuk bencana wabah ini, mengobati corona COVID-19 yang ada. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan bukakan rahasia-rahasiamu melalui para ilmuwan kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan, menjamah aparat pemerintahan yang ada, RT dan RW kami, lingkungan kami di tempat ini, Bapak Camat, Kepala Desa, Lurah, Kapolsek, dan bahkan lingkungan kami di Gunung Putri, khususnya Kabupaten Bogor. Kami berdoa Tuhan terhadap isu-isu, berita-berita yang sangat menakutkan kiri dan kanan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan akan diliputkan, akan diluputkan dari segala bencana yang ada. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Seluruh umat Tuhan, sidang jemaat, baik mereka yang setia mengikuti ibadah online Efata, Tuhan, tetaplah kami boleh tetap setia kepada Engkau. Tetaplah kami boleh setia dan taat Tuhan sampai masanya berakhir dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus, berkati setiap korban persembahan yang umat-Mu berikan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap nilai rupiah umat-Mu yang berikan untuk pelayanan Tuhan yang ada. Berkati setiap perpuluhan yang dengan setia umat-Mu kembalikan sebagai milik-Mu ya Tuhan. Memberkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka yang melayani Engkau, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, beban berat Engkau angkat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang terkena dampak COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak mendapatkan penghasilan, bahkan penghasilan mereka berkurang karena terdampak COVID-19. Pekerjaan mereka menjadi berkurang Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau yang mengadakan setiap keperluan-keperluan umat-Mu. Engkau yang melihat setiap kekurangan apa yang mereka perlukan, terutama kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Mereka biji mata-Mu ya Allah. Sebagai pelayan-Mu Engkau cukupkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami. Doa kami bagi negara Indonesia. Doa kami bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua tetap setia, tetap taat, dan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetaplah setia pada jam ibadah, saudaraku. Kita akan akhiri acara ibadah kita. Mari semua bangkit berdiri. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan didoakan oleh Bapak Gembala. Jangan lupa engkau angkat tangan anak-anak ya. Kau akan menerima berkat yang luar biasa dari Bapak Gembala, bahkan pemuda dan remaja. Saya kira percaya bahwa pemuda remaja juga tetap setia, tetap taat mengikuti pelayanan ibadah online yang ada. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan yang berulang tahun jangan lupa juga nanti mengangkat tangan akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan sukacita angkat tanganmu, bangkit berdiri. Akhirnya kita
akan akhiri acara ibadah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan menjawab dan menjawab aku. Bapa, kami ucap syukur, banyak terima kasih buat anugerah. Di akhir ibadah ini kami berdoa, kiranya pemulihan atas bangsa ini terjadi, pemulihan dan lingkungan di mana kami ada terjadi, dan terhindar dari wabah yang ada, karena Tuhan menyertai kami. Mari yang mereka di rumah yang berulang tahun boleh angkat tangan. Mau berdoa buat Saudari Fitri Nababan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Diberkati engkau, diberkati hidupmu. Apapun yang kau rindukan, dibuka jalan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman. Ade Rafael Parninggotan Lubis, Tuhan jamah anak ini. Jadikan anak yang mengasihi orang tua, terlebih mengasihi Tuhan, bertumbuh kuat dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami serahkan di dalam tangan-Mu juga. Semua anak-anak yang di rumah, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan untukmu, memberkati hidupmu sepanjang perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selamanya. Allah memberkati engkau. Apa yang kau cita-citakan, apa yang orang tua rindukan atas dirimu terjadi. Allah memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Kami percaya umat-Mu diberkati Tuhan, dipelihara Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang beribadah bersama di ibadah online ini, mereka pasti mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan berkat turun atas setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan, mereka yang bermain musik, song leader, singer, multimedia yang ada, semua yang aktif dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Bahkan juga jemaat di rumah yang berdoa untuk kelangsungan pelayanan ini, Tuhan juga memberkati. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Aminkan setiap berkat yang kau terima. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, serta pertolongan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman-Mu.
damai masuk di kota suci, di tempat kediaman. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Dari hatiku mengalir puji